Oh, sakit goblok. Uh-oh. Sebuah keluarga yang berada di wilayah terpencil dihantui oleh sosok makhluk misterius. Makhluk tersebut tidak bisa melihat, hanya saja mengandalkan indera pendengaran untuk memburu mangsanya. Hal itu membuat sebuah keluarga hidup dalam keheningan dan hanya berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Film bergenre horor ini mampu membuat Anda semua memicu adrenalin karena dalam setiap scene-nya terdapat kengerian dan ketegangan dari awal film sampai akhir. Film yang berjudul Quiet Flash disutradarai oleh John Krasinski. Uniknya, di film ini adalah John tidak hanya memegang peran sebagai sutradara, namun dia juga jadi pemeran utama dalam film ini. Bahkan, di film ini John beradu akting dengan sang istri Emily Blunt. Penasaran gimana alur ceritanya? Mari kita bedah filmnya. Action! Di 10 menit awal, kita dibuat kebingungan dengan adegan filmnya. Adegan yang tanpa suara ataupun dialog memang terasa aneh dan membuat penasaran. Satu keluarga terdiri dari Lee Abbott dan Evelyn Abbott beserta 3 orang anak. Semuanya berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Uniknya adalah di antara anak Lee dan Evelyn, ada satu anaknya perempuan bernama Regent yang tunarungu atau mempunyai masalah pendengaran. Jadi mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa isyarat. Saat sedang berjalan melewati jembatan, mereka dikejutkan dengan suara mainan yang berasal dari anak bungsu mereka. Lee pun berlari ke arah anaknya, dan tiba-tiba dari samping monster datang dengan cepat dan menikam anak bungsu Lee dan Evelyn. Dari sinilah musuh mereka diketahui, yaitu makhluk yang menyerang dengan memanfaatkan suara. Mengingat Evelyn akan melahirkan, Lee pun membuat ruangan persiapan yang kedap suara. Di sana sudah terdapat obat-obatan dan oksigen agar Evelyn melahirkan dengan selamat. Saat makan malam, kedua anaknya tidak sengaja menjatuhkan lampu minyak dan membuat suara. Dan tak butuh lama, tiba-tiba dari atap suara muncul. Suasana makin tegang. Tapi ternyata itu hanya 2 ekor musang. Keesokan harinya, Lee dan anaknya pergi ke sungai untuk mencari ikan. Dia mengajarkan anaknya cara menangkap ikan untuk bertahan hidup. Anaknya yang ketakutan melihat Lee yang menimbulkan suara, Lee pun meyakinkan bahwa dia aman. Sehingga Lee pun mengajak anaknya ke air terjun dan seketika berteriak. Suara air terjun menutupi suara mereka, maka mereka aman. Setelah lebih dari setengah jam, kita baru diperlihatkan dialog percakapan anak dan ayahnya. Karena dirasa hari mulai gelap, Lee dan anaknya memutuskan untuk pulang. Sementara itu, Evelyn yang tinggal di rumah seorang diri karena putrinya pergi untuk mengunjungi makam sang adik. Kandungannya mulai bereaksi. Evelyn mengalami pecah ketuban. Evelyn menuju ruang kerja yang didesain oleh suaminya.
Saat di tengah perjalanan, Lee dan putranya melihat sebuah sinyal yang bertandakan situasi sedang tidak aman. Melihat itu, mereka pun bergegas. Evely yang diselimuti rasa cemas dan panik terus berusaha. Ketika menuruni sebuah anak tangga, kakinya menginjak sebuah paku. Sontak, kejadian itu membuatnya menjerit karena terkejut dan menahan rasa sakit. Ia menyadari suara yang ditimbulkan akan mengundang monster itu, lalu mencari cara agar bisa bertahan dari ancaman monster. Evely mengambil sebuah jam yang dimana ia telah mengatur alarm, sehingga bisa mengalihkan suara. Lee dan anaknya yang telah tiba di pekarangan rumah dengan segera mencari cara untuk menyelamatkan Evely. Evely yang terus menghindar dari ancaman monster melakukan berbagai cara. Saat berada di dalam bak mandi, Evely mengalami pendarahan. Sambil menahan rasa sakit karena akan melahirkan bayinya, ia berteriak. Di saat yang bersamaan, suara ledakan muncul. Ternyata yang membuat suara ledakan itu adalah putranya. Di sisi lain, Lee berusaha untuk menyelamatkan istrinya dengan menggunakan shotgun yang telah ia siapkan sebelumnya. Melihat jejak kaki berlumuran darah yang ditinggalkan Evely, membuat Lee mengikuti jejak itu. Sesampainya di kamar mandi, ia melihat sebuah bak mandi yang berlumuran darah. Lee merasa putus asa dan bersedih, lantaran menganggap ia telah gagal menyelamatkan istri dan anak yang berada dalam kandungan. Ketika merenung, tiba-tiba Lee dikejutkan sebuah tangan yang muncul pada pintu kaca. Saat diperiksa, rupanya istrinya melahirkan dengan selamat. Tanpa berlama-lama, Lee mulai mengevakuasi istri beserta bayinya menuju sebuah tempat kedap suara yang telah dirancangnya. Pada dasarnya, bayi yang baru lahir pasti menangis. Karena itulah Lee mempersiapkan semuanya. Sementara itu, saat di perjalanan, putrinya melihat sebuah cahaya senter yang terpancar dari perkebunan. Celakanya, tepat di belakang sang anak, monster itu tiba-tiba muncul. Radio yang diberikan Lee padanya pun bekerja. Alat itu mampu menangkap bunyi yang ditimbulkan monster tersebut. Di balik kemampuan untuk menangkap bunyi, alat itu mampu mengeluarkan bunyi yang terdengar sangat menyakitkan. Evely yang tersadar dari mimpi buruknya mengkhawatirkan kedua anak mereka yang terpisah. Lee mencoba menenangkannya. Ia berkata bahwa kedua anaknya adalah sosok yang pintar dan mampu membaca kondisi. Mereka tak ingin kejadian buruk masa lalu menimpanya kembali. Dengan kesungguhan, mereka akan menjaga buah hatinya dari segala macam bahaya. Lee memulai pencarian kedua anaknya. Di saat itu, pipa air mengalami kebocoran akibat ulah monster yang mengobrak-abrik. Ruangan yang ditempati Evely dan bayinya itu pun digenangi air deras yang keluar dari kebocoran pipa. Kembali pada putrinya yang telah bertemu dengan sang adik berada di atas lumbung jagung, mereka membuat sinyal keberadaan agar ayahnya dengan mudah menemukan. Saat itu putrinya merasa putus asa karena ayahnya tak kunjung menemuinya. Evely yang menyadari ruangan itu digenangi air, dikejutkan sosok monster yang telah berada di dekatnya. Ia mulai menyelamatkan diri beserta bayinya dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara yang dapat memicu diketahui oleh monster. Menyelinap di balik terjunan air, monster yang terus mendekat membuat Evely ketakutan. Pada situasi lain, kejadian mengejutkan terjadi. Sang adik terperosok ke dalam lumbung, menimbulkan suara yang mengejutkan Lee dan menarik perhatian monster tersebut.
Seketika Evelyn selamat dari ancaman. Monster dengan cepat menuju asal suara yang ditimbulkan, melintasi Lee yang ketika itu belum menemukan keberadaan kedua anaknya. Sang kakak yang melihat adiknya butuh pertolongan berusaha membantunya. Setelah berhasil, keduanya terjebak dalam lumbung tersebut. Dalam situasi yang sulit, tiba-tiba monster itu muncul. Mereka berusaha menyelamatkan diri, dan lagi, radio menimbulkan bunyi yang membuat monster kesakitan. Lalu pergi dengan menerobos lumbung tersebut. Dan terciptalah lubang yang menjadi akses keluar dari kedua anak itu, yang pada akhirnya mereka bertemu dengan ayahnya. Tak lama mereka mendeteksi keberadaan monster. Lee memerintahkan anaknya bersembunyi dalam pick-up. Saat setelah Lee mengambil senjata, rupanya monster telah berada di dekatnya. Dengan cepat, monster itu melakukan serangan. Lee pun terluka parah. Sontak dari kejadian itu membuat putranya berteriak histeris. Mendengar suara itu, monster dengan cepat bereaksi. Melihat kedua anaknya yang sedang dalam bahaya, Lee pun mengalihkan perhatian monster tersebut. Seketika ia dihampiri dan diserang. Melihat ayahnya yang rela berkorban demi dirinya, sang anak mengoperasikan mobilnya dan berkendara agar selamat. Setibanya di rumah, ancaman monster yang selalu mengintainya membuat Evelyn terus berusaha menyelamatkan diri. Ketika berada di ruang kerja mendiang suaminya, lagi-lagi bahaya datang menghampiri. Monster itu muncul menghampiri mereka. Dengan sigap, Evelyn menyodorkan sebuah shotgun. Bunyi monitor yang menarik perhatian monster itu tak luput dari amukannya. Sang anak yang melihat kondisi semakin mencekam, dengan keberanian ia mengaktifkan radio yang terpasang pada telinganya tersebut. Dari kecerdasan yang dimilikinya, ia menyodorkan alat itu pada mikrofon yang tersambung dengan speaker, menimbulkan suara yang cukup keras. Nyatanya mampu melemahkan monster itu. Namun, efek yang ditimbulkan tak berselang lama. Monster itu pun bangkit kembali. Saat akan menyerang, Evelyn dengan sigap menembakkan shotgun tepat di kepalanya. Pada akhirnya, monster itu mati seketika. Dari kejadian matinya monster tersebut, tidak mengakhiri perjuangan mereka. Rupanya monster itu tak hanya sendirian, melainkan berkelompok. Film pun berakhir dengan ending yang menggantungkan. Oke teman, selain nikmat sehat, ketentraman adalah anugerah luar biasa yang diberi Tuhan. Selagi piring masih terisi nasi dan gelas terisi kopi, tetaplah happy dan jangan bersedih hati. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Stay safe semuanya. Tetaplah hidup walau tidak berguna. Gue Iqbal pamit and peace out.